Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dongeng Tengah Malam. Salam sehat buat semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dijauhkan dari segala mara bahaya, serta selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Kali ini Dongeng Tengah Malam akan membawakan kiriman cerita dari Mas Yudi, dan ini pengalaman pribadi Mas Yudi saat dianya ini pulang malam, dan ini yang membuat trauma kalau pulang malam hari dari kejadian yang diceritakan di Dongeng Tengah Malam ini. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi ya, yang belum subscribe silakan subscribe sekarang, like-nya juga jangan lupa, komentarnya walaupun hanya sekedar say hello atau mengucapkan salam kepada sedulur Dongeng Tengah Malam semuanya. Untuk yang di Spotify jangan lupa follow ya, supaya bisa mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam, pengalaman dari pendengar semua. Langsung saja kita ke ceritanya. Mas Yudi ini adalah asli arek Surabaya, dan seperti remaja pada umumnya, Mas Yudi ini kan kalau anak remaja itu biasa kan suka nongkrong sama teman-temannya, dan nongkrongnya itu biasa anak muda ya, itu biasanya nggak tahu waktu, sampai malam, sampai tengah malam lah, bahkan sampai pagi ya. Mereka nggak terasa kalau topik pembicaranya cocok, itu biasanya nggak terasa waktunya itu terlewati. Bahkan Mas Yudi ini nggak hanya nongkrong sampai malam, itu sampai nginep di rumah temennya, karena sudah biasa begitu ya, jadi dianggap wajar aja nginep di rumah temennya, pulang pagi atau pulang esok harinya itu. Sampai pada suatu hari Mas Yudi ini ingin memutuskan pulang, padahal waktu itu hari sudah tengah malam ya, sudah di atas jam 12 kan, tengah malam. Nggak tahu kok pingin pulang di tengah malam itu, setelah habis nongkrong di rumah temennya itu. Padahal biasanya itu kalau sampai kemalaman, sampai terlalu malam ya, lebih dari jam 12, jam 1, jam 2 gitu, Mas Yudi memutuskan ya udah nginep di rumah temannya aja. Tapi nggak tahu hari itu kok pingin pulang. Ya akhirnya sudahlah, Mas Yudi memutuskan pulang di tengah malam itu. Kebetulan rumahnya Mas Yudi ini ya sebelahan dengan makam umum di wilayah Surabaya. Saya nggak mau menyebutkan ya, Surabaya Timur tepatnya. Di wilayah mana maaf sebaiknya nggak disebutkan ya Mas Yudi. Nah, jalan untuk sampai ke rumah satu-satunya yang tercepat itu hanya lewat di jalan yang mengharuskan melewati makam. Dan kebetulan memang jalan tersebut diapit sama sebuah sekolahan SD. Pada waktu itu Mas Yudi memang pulang sendirian kan malam-malam, sekitar ya jam setengah 2-an lah malam, mengendarai motor Mas Yudi. Dan kebetulan suasana malam itu Mas Yudi itu mau melewati jalan tersebut sangat sepi sekali, dan nggak ada orang satupun yang nongkrong. Padahal biasanya itu adalah 2 atau 3 orang yang nongkrong di sekitaran situ. Tetapi tidak malam itu. Malam itu benar-benar dirasakan Mas Yudi itu sepi, hening sekali. Sampai karena tidak ada satu orang pun ya, sampai Mas Yudi juga heran. Loh, kok dalam hatinya, kok malam ini benar-benar sepi ya, nggak ada orang satupun ya. Karena Mas Yudi ini kan memang sering lewat daerah situ ya, makanya hafal betul jam-jam berapa orang, maksudnya nggak ada orang. Tapi di daerah situ tuh katanya Mas Yudi ini jarang sampai sepi seperti sekarang ini, katanya jarang sekali. Makanya Mas Yudi terheran-heran gitu loh. Kalau ngomong hari, Mas Yudi lupa bener hari itu hari apa, nggak diinget harinya. Ya sudah, mungkin
dalam batin Mas Yudi mungkin orang-orang lagi capek, makanya nggak ada yang keluar malam itu. Nah, perjalanan ke rumah Mas Yudi ini kan seperti dijelaskan di depan ya, itu kan harus melewati makam diapit sama sekolahan ya. Nah, pada waktu mau masuk ke arah jalan yang ada pemakaman umum itu, Mas Yudi itu melihat satu orang ya, itu berdiri, posisinya itu melihat ke arah atau depan makam. Awalnya sih dikira itu orang warga setempat ya, yang mungkin habis nongkrong atau apa, dan teman lainnya mungkin kelihatan kan Mas Yudi kan naik motor ya kan, masih jauh, hanya melihat seseorang aja berdiri, mungkin dalam hati batinnya temennya mungkin ada di mana gitu loh. Kan semakin lama semakin dekat. Pada waktu makin dekat itu ternyata Mas Yudi hanya melihat ada satu orang itu. Tapi Mas Yudi masih berpikir, mungkin ada orang yang kencing di depannya atau di temboknya sekolahan SD itu, masih mungkin ya. Karena kan masih belum sedekat, belum lihat dengan jelas, karena kan malam kan nggak terlalu terang juga pemandangannya. Dan yang terlihat jelas kan lihat kepalanya aja dari jauh bahwa itu ada orang di situ. Tetapi arah pulang Mas Yudi ini kan harus melewati jalan yang diapit makam sama sekolahan SD itu. Otomatis Mas Yudi nanti kan melewati orang itu. Tetapi karena masih belum ada terpikir itu apa, masih nggak ada bayangan bahwa itu bukan manusia, masih belum ada bayangan. Cuma was-was itu mesti ada lah. Karena apa? Harapannya jangan sampai itu orang jahat gitu. Masih berpikir bahwa itu mungkin orang kampung atau warga daerah situ. Dan sewaktu semakin dekat melewati orang itu, barulah Mas Yudi ini bisa melihat dengan jelas bahwa ternyata orang tersebut itu kepalanya ya itu banyak mengeluarkan darah dan hanya berdiri diem saja di situ seperti patung lah. Nah, pada waktu Mas Yudi melihat dari dekat, barulah Mas Yudi sadar bahwa tidak mungkin ada orang berdiri seperti patung dengan berdarah-darah seperti itu. Dan otomatis refleks ya Mas Yudi kan kaget dan takut. Langsung aja Mas Yudi langsung tancap gas supaya segera bisa melewati orang tersebut. Dan juga saking takutnya ya Mas Yudi ini, itu nyetir tancap gas itu sambil tangannya itu bergetar. Ya maklum lah, orang kalau baru pertama ngelihat itu kan ketakutannya kan ya trauma berlebihan lah, sampai tangannya bergetar nancap gas itu saking takutnya. Setelah sampai rumah, motor langsung ditaruh, nggak tahu wis pokoknya nggak berpikir tenang lah, Jogang langsung masuk kamar. Setelah agak lama barulah Mas Yudi ini bisa mengontrol dirinya dan agak tenang. Dan pada waktu tenang itu Mas Yudi baru ingat bahwa sebelumnya itu memang ada kabar bahwa ada warga yang baru kecelakaan dan dimakamkan di makam itu. Dan berarti jadi bertanya-tanya gitu loh, apakah itu arwah dari warga yang kecelakaan tersebut atau bukan? Karena yang pasti pada waktu itu memang benar-benar sepi, nggak ada orang sama sekali. Atau mungkin orang-orang nggak berani keluar, mungkin juga mengalami kejadian yang sama dengan Mas Yudi alami ini. Makanya malam itu kok benar-benar sepi, nggak ada 2-3 orang pun yang nongkrong di tempat itu. Padahal biasanya mesti ada, tapi tidak malam itu, benar-benar sepi, nggak ada orang sama sekali. Semenjak saat itu Mas Yudi ini merasa trauma, benar-benar trauma kalau malam hari melewati jalan yang diapiti makam sama sekolahan tersebut. Kalau sendiri tentunya ya. Jadi kalau sendiri malam-malam Mas Yudi rela memutar walaupun jalannya agak jauh, mendingan lewat memutar untuk sampai ke rumah. Dan itu
masih diingat sama Mas Yudi sampai sekarang. Dan trauma itu tentunya kalau ngomong trauma itu pasti terbawa sampai nanti. Itu tadi cerita pengalaman dari Mas Yudi mengenai trauma melewati jalan ke arah rumahnya. Terima kasih Mas Yudi atas kiriman cerita. Mudah-mudahan sedulur dongeng tengah malam semua juga bisa terhibur. Atau barangkali ada sedulur dari dongeng tengah malam yang punya cerita lain seperti yang dialami Mas Yudi ini, bisa kirim cerita ke dongeng tengah malam, di email ya. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com, nanti dibawakan di dongeng tengah malam ini. Dan juga saya sampaikan terima kasih kepada sedulur semua dari dongeng tengah malam atas komentar-komentar yang diberikan kepada saya, khususnya Pak Adi Alvan, dan juga yang selalu setia mendengarkan dongeng tengah malam. Saya sampaikan terima kasih atas dukungannya supaya dongeng tengah malam ini tetap bisa menemani sedulur semua. Dan sekali lagi saya ingatkan yang belum subscribe ya, monggo di subscribe dulu, terus diberikan komentar-komentarnya, menulis komentar dan like-nya. Yang di Spotify jangan lupa follow supaya tetap bisa mendengarkan cerita terbaru dari dongeng tengah malam. Semoga sedulur semua bisa terhibur dengan cerita dari dongeng tengah malam. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.